Respon Megawati soal usulan Jokowi gantikan tahta ketum PDIP, nggak mungkin, siapa yang mau pilih? Saya tuh sampai bingung. Lah kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai, kader. Loh kok saya diomongkan yang namanya katanya terlalu sombong. Itu adalah ADART di partai kita. Saya pun petugas partai loh. Ditugasi oleh kongres partai untuk dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum. Saya pun kader. Tidak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa jadi ketua umum. Karena terus siapa yang mau milih kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih itu, dan itu melanggar ADART. Jokowi jadi ketum PDIP dan Bu Mega jadi Dewan Pembina setelah 2024. Tanggapan dari PDIP seperti apa, Mas? Ya, di dalam media tersebut kan memang disampaikan opini untuk menyampaikan berbagai gagasan-gagasan. Ya, sebagai gagasan tentu saja kami menerima sebagai masukan, tetapi terkait dengan PD Perjuangan skala prioritas memenangkan pemilu. Ini Rakernas yang keempat. Dan kemudian Rakernas kelima akan dilakukan setelah pemilu, baru pada tahun 2025 akan dilaksanakan kongres partai yang keenam. Nah, di dalam kongres itu kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi. Sehingga itulah yang nanti mekanisme yang berjalan di dalam partai. Nah, tradisi PD Perjuangan. Setuju kan, dan ini pokoknya sing kader PD Perjuangan diusulkan oleh siapapun berarti punya potensi. Pak Jokowi diusulkan untuk menjadi ketua umum PD Perjuangan kan? Iya. Ya ora masalah toh, berarti aku ya mohon maaf. Aku ya katut untuk kesinggung-singgung karena dulu bareng Rudi kan ngono. Memanage 270 juta lebih. Itu aja merdeka nyaman kok. Anak PDI Perjuangan hanya 140 juta gitu aja. Kan ya lebih nyaman loh. Tapi semua keputusan itu ada di Kongres. Jadi memang menurut saya Pak Jokowi memainkan sebuah langkah politik yang jenius, sehingga sulit sekali ditebak arahnya. Ini kalau di jalan raya di Jakarta nih ibaratnya gabungan antara tukang bajai dan ibu-ibu naik motor lah, yang sen kiri dia belok kanan gitu ya, atau tukang bajai yang tiba-tiba muter gitu. Tapi Pak Jokowi memahami ini dengan luar biasa gitu, sehingga memang langkah-langkah politiknya tidak bisa ditebak, tapi menurut saya jenius. Kalau saya memprediksi ujung-ujungnya Pak Jokowi tetap bersama Ibu Mega dan PDI Perjuangan per hari ini gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Kemarin kan banyak sekali yang mengatakan apakah masuknya Kaisang sebagai ketum PSI itu adalah bentuk perlawanan Pak Jokowi terhadap Ibu Mega. Perlawanan itu hanya terjadi bila disakiti, dan saya yakin Pak Jokowi selama ini itu tidak pernah disakiti oleh PDI Perjuangan, jadi masih memiliki rasa terima kasih dan loyalitas. Hanya saja memang harus diakui peran yang dimainkan Pak Jokowi dalam mendukung ini memang sangat sulit ditebak, walaupun saya percaya endingnya tetap akan bersama Ibu Mega. Langkah Kaisang masuk ke PSI artinya buat PDIP itu apa? Merupakan sebuah ya kalau mau jujur ini semacam pembangkangan politik ya. Kenapa disebut sebagai pembangkangan? Siapa? Orang belum Kan dulu sebelum kita tahu bahwa Mas Kaisang si Mawar ini mau jadi ketum PSI, kan sudah ada imbauan dari elit-elit PDIP, ayo dong bergabung dengan kita. Satu keluarga di PDIP itu nggak pernah ada yang kemudian iman politiknya berbeda. Itu rayuan yang nggak gampang. Sekelas PDIP, partai pemenang pemilu berulang kali, meminta keluarga besar presiden menjadi bagian dari PDIP. Mbak Itu Puan nggak langsung gampang. bahkan yang mengatakan. Bahkan kita dengar misalnya Ridwan Kamil itu dicoret gara-gara membocorkan bahwa Ridwan Kamil ditawari sebagai cawapresnya Ganjar, dan PDIP nggak mau disebut sebagai orang yang terlampau butuh ke orang gitu loh Pak. Tapi tiba-tiba kita dengar bahwa Kaisang masuk PSI di tengah rayuan PDIP. Baik. Menjadi bagian di dalamnya, tentu bagi saya secara amalia pasti akan marah. Jadi saya mau mengatakan begini, bahwa cara kita melihat Kaisang masuk ke PSI itu jangan pakai cara melihat partai yang lain. Jangan dipakai cara untuk melihat Golkar, jangan dipakai cara untuk melihat PDI Perjuangan, karena memang ini barang baru. Ini startup politik, ini startup politik. Kalau Anda bicara Facebook,
Lalu Anda mengatakan, ini pendiri Facebook, pengalamannya apa? Kagak ada, karena memang dia membuat sesuatu yang total baru sama sekali begitu. Dan hati-hati, ya hati-hati, sesuatu yang baru ini di zaman yang baru bisa jadi mendisrupsi pemain lama. Presiden Joko Widodo diusulkan menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP. Menanggapi hal tersebut, Megawati Soekarnoputri memberikan respon. Dikutip dari Warta Kota, respon tersebut disampaikan Megawati dalam penutupan Rakernas 4 PDIP pada Minggu 1 Oktober. Memang Megawati tidak secara gamblang menyebut pernyataannya merespon usulan soal Jokowi menjadi ketum PDIP. Namun Megawati mengingatkan kepada kadernya bahwa tidak mungkin ada orang lain yang tiba-tiba bisa menjadi ketua umum. Ia pun mempertanyakan terkait siapa yang mau memilih. Megawati juga mengingatkan jika ada orang luar yang terpilih sebagai ketua umum sama artinya dengan melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Gak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa menjadi ketua umum, karena terus siapa yang mau milih kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih dan itu melanggar ADART. Tegas Megawati dalam penutupan rapat kerja nasional 4 DPDIP Minggu 1 Oktober. Diketahui sebelumnya putra sulung Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, yakni Guntur Putra Soekarnoputra Jokowi menjadi ketum PDIP. Sementara Megawati Soekarnoputri bergeser menjadi Dewan Pembina dari Partai Kepala Banteng. Menurut Guntur, Jokowi dibutuhkan berada dalam lingkaran kekuasaan dan pemerintah. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun telah menanggapi usulan Guntur. Ia mengatakan usulan tersebut diterima sebagai sebuah masukan. Namun terkait usulan tersebut, Hasto mengaku proses pergantian kepemimpinan Ketua Umum PDIP baru akan dibahas setelah pemilu 2024.